Kita mempunyai soal, mungkin teman-teman bisa melihat. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama ada QP atau jumlah produksi pada hari biasa itu sebanyak 800 porsi. Selanjutnya TFC atau sama dengan biaya tetap itu 30 juta. Dan biaya variabel atau VC itu 1.500 per porsi. Kita lanjutkan yang setelah itu ada queue jualan atau biaya permintaan itu ada 400 porsi. Langsung saja kita mencari nilai. A. Yang mau dicari itu laba. Jadi TC sama dengan kita masukkan biaya tetap dulu. Kita buat rumusnya dulu. TFC ditambah VC atau biaya variabel dikali dengan Q. Sama dengan biaya tetapnya tadi atau TFC tadi 30 juta kita tuliskan. Dilanjut ditambah 1.500 tadi biaya variabel dikali dengan Q. Q-nya tadi berapa? 800 porsi. Itu Q P ya teman-teman. Saja 30 juta ditambah dengan 1.500 dikali 800 itu 1.200.000 sama dengan 31.200.000. Kita sudah mendapatkan nilai TC-nya. Selanjutnya kita tulis laba sama dengan 31.200.000 dikurang. Nah, selanjutnya kita akan mencari penerimaan tetapnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari penerimaan tetap. Kita memiliki rumus Q dikali P. Ini Q jualan ya teman-teman, sama dengan Q-nya tadi 400 porsi ya. 400 porsi dikali dengan P itu harga jualnya itu 10.000 sama dengan 4 juta. Jadi 31.200.000 kita kurangkan dengan 4 juta sama dengan 28 juta Rp 28.200.000 rupiah. Nah, kita sudah mendapatkan hasil yang A. Selanjutnya kita akan mencari hasil yang B. Kita tulis lagi yang diketahui. P1 sama dengan 10.000, harga yang pada hari biasa itu 10.000. P2 nya itu 13.000
Dan permintaan atau QD itu pada hari biasa itu 400 porsi, maaf teman-teman. Dan permintaan yang kedua itu 700 porsi pada menjelang lebaran. Selanjutnya kita mencari nilai QS atau penawaran. Itu Q1 atau penawaran pada hari biasa itu 800 porsi. Dan Q2-nya pada menjelang lebaran itu 500 porsi. Langsung saja kita buat fungsi permintaan. Atau QD. Kita masukkan rumus P1 dikurang P1, P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dan Q2 dikurang Q1. Kita masukkan nilainya P dikurang P1 nya tadi 10.000 dan P2 nya tadi 13.000 dikurang dengan 10.000 dengan Q1 permintaan tadi 400, jadi Q dikurang 400 dan Q2 nya tadi 700 dikurang 400. Kita kurangkan P dikurang 10.000, 13.000 dikurang 10.000 itu 3.000. Q dikurang 400 bagi 700 dikurang 400 itu 300. Selanjutnya kita kalikan silang. 300 kita kalikan dengan pi itu 300 pi min 300 dikali min 10.000 itu min 3 juta. Sama dengan kita kalikan juga 3.000 dikali Q itu 3.000 Q min 3.000 dikali min 400 itu min 1.200.000. Kita cari nilai yang bisa kita sederhanakan. Jadi kita tulis 300 pi min 3 juta tambah 1.200.000 karena dia pindah ruas sama dengan 3.000 Q. Selanjutnya 300 P sama dengan 1.800.000 hasil yang tadi kita jumlahkan sama dengan 3.000 Q. Selanjutnya Q sama dengan 300 P min 1.800.000 kita bagi dengan 3.000 agar kita mendapatkan hasil Q. Jadi QD nya itu 1/10 pi min 600 QD. Selanjutnya kita cari yang fungsi penawaran. Rumusnya sama, P dikurang P1, P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. P itu min 10.000 dan P2 tadi 13.000 dikurang dengan 10.000 sama dengan Q dikurang 800, Q2 nya 500 dikurang dengan 800 itu Q1. Jadi hasilnya P min 10.000 dibagi 3.000 sama dengan Q 800 min 800 dibagi min 300
500 dikurang 800 itu min 300. Jadi min 300 pi ditambah, itu kita kalikan kayak tadi 3 juta sama dengan 3000 Q dikurang 2.400.000. Tulis lagi di bawahnya 300 P ditambah 3 juta ditambah 2.400.000 sama dengan 3000 Q. Lalu kita mendapatkan nilai Q. Kita tulis jadi min 300 Pi ditambah dengan 5.400.000 sama dengan 3000 Q. Agar mendapatkan nilai Q, kita sama substitusi atau kita bagi min 300 Pi ditambah 5.400.000 dibagi dengan 3000. Maka hasilnya itu min 1/10 Pi 1800. Oke, kita sudah mendapatkan fungsi penawaran. Oke, selanjutnya kita mencari keseimbangan pasar. Itu fungsi penawaran PS sama dengan fungsi permintaan PD. Itu 10Q, kita hapus saja 1/10-nya. Kurang 600 ditambah dengan T, kita mendapat hasil T min 10Q ditambah 1800. T sama dengan min 10Q dikurang 10Q ditambah 2400. Maka T sama dengan min 20Q tambah 2400. Selanjutnya itu total pajak. T sama dengan Q dikali T, rumusnya Q, andai Q belum dapat, dikali dengan min 20Q ditambah 2400 sama dengan min 20Q2 kuadrat ditambah 2400Q. Kita taruh di depan 2400Q min 20Q kuadrat. Kita aksenkan, turunkan 2400 min 40Q. Selanjutnya untuk T maksimum. Aksen sama dengan 0 min 40Q. Tadi kita tulis 20, jadi kita ganti 40 karena 2 dikali 20 itu 40. Jadi 40Q ditambah 2400 sama dengan 0. Kita cari persamaannya, min 40Q min 2400 karena pindah ruas. Jadi Q sama dengan min 2400 dibagi min 40. Q sama dengan 60. Kita sudah dapat, maka kita bisa mencari pendapatan maksimum pemerintah. Kita tulis T sama dengan 2400Q dikurang 20Q kuadrat sama dengan 2400
dikali dengan nilai Q itu 60, min 20 dikali 60 kuadran, maka 144.000 dikurang dengan 72.000 itu sama dengan 72.000 rupiah. Itu pendapatan maksimum pemerintah. Selanjutnya kita cari pajak per unit. Kita tulis tadi yang T min 20Q ditambah 2.400 dengan min 20 nilai Q kita ganti itu 60 ditambah 2.400, maka kalikan sehingga hasilnya min 1.200 ditambah 2.400 sama dengan 1.200, maka pajak per unitnya itu 1.200. Masuk soal yang kedua, itu bisa teman-teman lihat. Kita disuruh mencari nilai A, nilai Q produk yang memberikan keuntungan atau laba maksimum, dan B berapakah keuntungan maksimumnya. Langsung saja kita tulis yang diketahui. Di sana tertera TC sama dengan 100 tambah 20Q ditambah 2Q kuadrat, dan TR-nya itu 300Q. Maka A itu dicari laba, maka MR sama dengan, maka untuk mencari nilai yang MR sama dengan MC kita tuliskan TR tadi 300Q, kita turunkan atau MR atau TR aksen itu 300 dan TC-nya kita tuliskan juga. Maka MC atau TC aksen itu 20 ditambah 2Q. Kita sudah mendapatkan nilai MR dan MC, maka MR sama dengan MC, dimana tadi MR-nya itu 300 sama dengan, dan MC-nya 20 ditambah 2Q. Maka kita langsung kurangkan saja, 300 dikurang 20 sama dengan 2Q itu 280. 2Q sama dengan Q sama dengan 280 dibagi 2, maka nilai Q-nya itu 140. Selanjutnya kita cari yang B itu laba atau keuntungan maksimum. Itu ada dengan TR sama dengan 300Q. Kita masukkan nilai tadi, Q-nya itu 140, jadi 300 dikali 140, maka RP 42.000. Selanjutnya untuk TC 100 ditambah 20Q ditambah 2Q kuadrat. Kita masukkan juga nilai Q tadi sama seperti yang TR. 100 ditambah 20 dikali 140 ditambah 2 dikali 140 kuadrat. Maka kita mendapatkan hasil 100. Maka 100 ditambah 2.800 ditambah 39.200. Maka hasilnya 42.100 rupiah. Untuk mencari laba itu kita kurangkan 42.100 dikurang dengan 42.000, maka hasilnya itu 100. Maka toko roti tersebut mengalami kerugian, bukan keuntungan,
karena TC lebih besar dari TR.